Waalaikumsalam Ibu. Baik, hari ini pelajaran biologi dengan materi macam-macam organel sel beserta fungsinya. Sebelum meranjak ke materi, Ibu ingin bertanya, adakah yang mengetahui apa sih organel sel itu? Saya tahu Ibu, organel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel. Benar sekali. Ya, jadi organel itu merupakan struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih pekerjaan spesifik untuk dilakukan di dalam sel. Sedikit tambahan penjelasan terkait pengertian sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hari ini anak-anak. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan terkait organel sel yang terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, yaitu pada sel hewan terdapat membran sel, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleus, nukleolus, sitoplasma, dan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, badan Golgi, vakuola, membran sel, kloroplas, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, dan nukleolus. Ada yang tahu organel apakah yang tidak ada di sel hewan namun ada di sel tumbuhan? Saya tahu Ibu, yang terdapat pada sel hewan namun terdapat pada sel tumbuhan, yaitu pada sel tumbuhan ia memiliki dinding sel dan kloroplas, namun pada sel hewan hanya memiliki lisosom dan sitoplasma, yang dimana lisosom dan sitoplasma tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Benar sekali, yang tidak terdapat pada sel hewan yaitu dinding sel dan kloroplas, dan sebaliknya yang tidak terdapat pada sel tumbuhan yaitu lisosom dan sitoplasma. Baik, selanjutnya struktur membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan adesi sel. Membran sel bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. Dapat dilihat dari gambar di belakang, struktur membran sel sendiri yaitu terdapat lipid, bilayer, protein, karbohidrat chains, fosfolipid, dan transport protein. Selanjutnya terdapat RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum halus dan retikulum kasar. Retikulum endoplasma dikatakan kasar karena permukaannya ditempeli banyak ribosom dan dikatakan halus karena tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Fungsi dari RE halus yaitu dalam sintesis lipid komponen membran sel. Dalam jenis sel tertentu, misalnya sel hati, membran RE halus mengandung enzim yang mengubah obat-obatan, racun, dan produk sampingan beracun dari metabolisme sel menjadi senyawa-senyawa yang kurang beracun atau lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada vakuola. Pada gambar telah diperlihatkan bentuk dari vakuola pada sel tumbuhan dan sel hewan. Vakuola dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki internal. Umumnya, vakuola lebih besar daripada vesikel dan kadang kala terbentuk dari gabungan banyak vesikel. Fungsi dari vakuola yaitu berperan penting untuk mempertahankan tekanan turgor tumbuhan dan dapat ditemukan pada sel hewan dan protista uniseluler.
Mitokondria memiliki struktur seperti ruang antarmembran, matriks mitokondria, membran luar, dan membran dalam. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Kebanyakan energi yang dilepas dalam proses itu ditangkap oleh molekul yang disebut ATP. Mitokondria lah yang menghasilkan besar ATP sel. Energi kimiawi ATP nantinya dapat digunakan untuk menjalankan berbagai reaksi kimia dalam sel. Sebagian besar tahap pemecahan molekul, makanan, dan pembuatan ATP tersebut dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam krista dan matriks mitokondria. Kemudian, badan Golgi. Badan Golgi dinamakan menurut nama penemunya, yaitu Camillo Golgi, tersusun atas setumpuk kantong pipi dari membran yang disebut sisterna. Sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus disebut sisi cis, sementara sisi yang menjauh nukleus disebut sisi trans. Ketika tiba di sisi cis, protein dimasukkan ke dalam lumen sisterna. Di dalam lumen, protein tersebut dimodifikasi, misalnya dengan penambahan karbohidrat, ditandai dengan penanda kimiawi, dan dipilih agar nantinya dapat dikirim ke tujuan masing-masing. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Ada yang disekresikan keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Pada nukleus terdapat beberapa bagian, yaitu selubung nukleus, membran luar dan membran dalam, nukleolus, nukleoplasma, kromatin, ribosom, dan polinukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota, atau sebagian lain gen terletak di dalam mitokondria dan kloroplas. Selubung nukleus melingkupi nukleus dan memisahkan isinya disebut nukleoplasma dari sitoplasma. Selubung ini terdiri dari dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Membran luar dan membran dalam selubung nukleus dipisahkan oleh ruangan sekitar 20 hingga 40 nanometer. Selubung nukleus memiliki sejumlah pori yang berdiameter sekitar 100 nanometer dan pada bibir setiap pori, kedua membran selubung nukleus menyatu. Di dalam nukleus, DNA terorganisasi bersama dengan protein menjadi kromatin. Struktur yang menonjol di dalam nukleus sel yang sedang tidak membelah ialah nukleolus, yang merupakan tempat sejumlah komponen ribosom disintesis dan dirakit. Nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. RNA ini lalu dikeluarkan ke sitoplasma melalui pori nukleus dan melekat pada ribosom. Tempat pesan genetik tersebut diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein yang disintesis. Kemudian lisosom yang memiliki struktur lipid bilayer, membran, protein transport, dan enzim hidrolitik. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Lisosom menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Dalam proses yang disebut autofagi, lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Lisosom juga berperan dalam fagositosis, proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain untuk diuraikan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel
yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Dinding sel. Struktur yang dimiliki dinding sel yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dinding sel sekunder, pektin, selulosa, hemiselulosa, dan protein. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Terakhir ada kloroplas. Kloroplas memiliki struktur yaitu membran dalam, membran luar, tilakoid, stroma, lamela, dan grana. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lain. Kloroplas biasanya berbentuk seperti cakram dan seperti mitokondria, memiliki membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Membran dalam kloroplas menyelimuti stroma yang memuat berbagai enzim yang bertanggung jawab membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air dalam fotosintesis. Suatu membran dalam yang kedua di dalam stroma terdiri dari kantong-kantong pipih disebut tilakoid yang saling berhubungan. Tilakoid membentuk suatu tumpukan yang disebut granum atau grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid yang berperan serupa dengan membran dalam mitokondria, yaitu terlibat dalam pembentukan ATP. Sebagian ATP yang terbentuk ini digunakan oleh enzim di stroma untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa antara berkarbon 3 yang kemudian dikeluarkan ke sitoplasma dan diubah menjadi karbohidrat. Alhamdulillah, sudah selesai pemaparan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu terkait pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Baik, jika sudah dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you class and see you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi untuk melihat hasil video pembelajaran menggunakan aplikasi Plotagon ini.